Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali mengingatkan diri kita pribadi, diri saya pribadi dan kepada antum semua para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat afiyah, kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat dijauhkan dari segala bala dan cobaan yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga nikmat menuntut ilmu agama, yang mana tidak semua kaum muslimin dianugerahkan tentang nikmat ini. Ya, tidak semua kaum muslimin mendapatkan nikmat ini. Nikmat yang tak terhingga setelah nikmat Islam adalah nikmat menuntut ilmu agama. Nikmat Islam di atas sunnah, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan taklid, bukan karena taklid mengikut-ngikuti, akan tetapi dibangun di atas dalil, baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah, dari hadis Nabi SAW yang kita pelajari. Mudah-mudahan ini adalah pertanda kebahagiaan kita. Mudah-mudahan ini adalah Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan kepada kita semua. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik, ingat, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Azza wa Jal, maka Allah akan fahamkan urusan agamanya. Allah akan berikan nur di atas agamanya. Mau untuk mempelajari ilmu agama, mau untuk melangkahkan kaki di majlis-majlis ilmu yang disebutkan di dalamnya qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini semua adalah sumber kebahagiaan kita. Makanya ini nasihat untuk saya pribadi dan kepada hadirin sekalian, jangan bosan-bosannya dan jangan sampai kita semangatnya seperti di awal saja, tapi terus kita menuntut ilmu walaupun umur sudah lanjut, walaupun umur sudah menua, tapi tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Tidak ada kata terlambat dalam memulai kebaikan. Ya, karena Allah menilai prosesnya, bukan menilai hasilnya. Lihat sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Lihat, Allah di sini mengatakan Nabi SAW mengatakan barang siapa yang menuntut ilmu. Nabi SAW tidak mengatakan barang siapa yang menjadi alim, barang siapa yang jadi ulama, barang siapa yang jadi penceramah, barang siapa yang memiliki ilmu yang banyak. La.
Tapi Nabi SAW menilai dari prosesnya. Barang siapa yang menuntut ilmu, ilmu di sini adalah ilmu agama, maka kata Nabi SAW, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Ini tanda kebahagiaan seseorang, tanda kebaikan seorang dimulai dari menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu tersebut, maka Allah akan berikan nur, hidayah, sehingga dia bisa menusuri jalan tapak menuju surga. Karena kalau bukan dengan ilmu, maka tidak ada jalan menuju surga. Kita tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa melaksanakan ibadah yang diwajibkan, birrul walidain, berakhlak mulia, kecuali dengan ilmu. Dan semuanya itu kembali kepada ilmu. Dan ilmu tidak didapatkan dengan rohah, dengan bersantai-santai, akan tetapi dengan belajar. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, barang siapa yang belum pernah merasakan pahit getirnya menuntut ilmu, maka dia hidup dalam keadaan kehinaan sampai diwafatkan. Akan hidup di atas hinanya kejahilan. Ya, terus karena semua manusia itu jahil, tidak ada yang tidak jahil. Ya, laisal mar'u yuladu aliman. Ya, ta'allam fa innal mar'a la yuladu aliman, kata Imam Syafi'i. Belajarlah wahai akhi, ya, wahai saudaraku, belajarlah ilmu agama, karena tidak ada manusia dilahirkan dari perut ibunya, dari rahim ibunya dalam keadaan alim. Ya, falaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Karena tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak mengetahui ilmu, yang jahil, yang tidak mengetahui apa-apa. Sehingga ya, ini cambukan bagi kita semua untuk terus belajar. Ya, tidak masalah sepekan sekali, sepekan dua kali, yang penting continuous. Karena Nabi SAW bersabda, inna ahabbal a'mal ilallah adwamuha wa in qallat. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal adalah yang paling continuous dilaksanakan walaupun itu sedikit. Orang yang salat tahajud ya setiap malamnya 2 rakaat itu lebih afdol ketimbang mereka yang salat tahajud 11 rakaat namun hilang setelahnya. Ya, orang yang salat 2 rakaat continuous setiap malamnya itu lebih afdol di sisi Allah, lebih dicintai oleh Allah ketimbang seorang yang salat malam 11 rakaat atau lebih tapi hanya semalam saja. Malam-malam berikutnya tidak ada. Nah, makanya ini adalah bagian porsi kita untuk menuju surga, walaupun hanya beberapa saat saja, walaupun baina maghrib wal isya. Walaupun itu baina maghrib wal isya, tapi kalau kita niatkan ikhlas karena Allah Azza wa Jal, dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, dalam rangka untuk menggapai ridha Allah Azza wa Jal, maka Allah akan bukakan pintunya kepada kita semua. Semoga hadirnya kita di sini adalah sebagai tanda kebaikan yang Allah inginkan kepada kita semua. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita kali ini adalah masih berkaitan dengan serial Al-Imanu bil Yaumil Akhir, beriman tentang hari akhir. Di antara iman bil yaumil akhir adalah apa-apa yang terjadi setelah kematian. Kita sudah membahas masalah al-ba'ats, masalah hari kebangkitan. Kemudian juga disebutkan tentang azabul qabr wa na'imuhu, tentang azab kubur dan nikmat kubur. Dan juga kita sudah membahas tentang mizan, tentang hisab, tentang haud yang pada pekan yang lalu atau 2 pekan yang lalu. Maka sekarang insya Allah kita akan membahas tentang as-sirat, sebuah kejadian yang luar biasa, ya, kejadian sekaligus yang mengerikan dan menakutkan. Karena semua di antara kita pasti akan melewatinya jika mati dalam keadaan iman wal Islam, karena ada syaratnya di sini. Nanti kita sebutkan. Mudah-mudahan kita bisa melewatinya dengan selamat. Amin. Karena orang yang melewati sirat ini, kejadian ini pasti akan yang melewatinya kemudian sukses atau berhasil, maka dia masuk surga. Nanti kita akan sebutkan bagaimana. Jadi ini sangat mengerikan sekali. Dan terkadang
perkara-perkara di akhirat ini perkara-perkara di luar nalar kita, di luar logika kita. Dan kita tidak bisa mengkiaskan perkara-perkara akhirat itu dengan perkara dunia. Ya, kita tidak bisa mengkiaskan atau menganalogikan kejadian-kejadian di akhirat dengan kejadian-kejadian atau dengan hal-hal yang ada di dunia, karena sudah beda tempat. Ya, sudah beda tempat, beda alam. Dan itu semua terjadi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah kita mengimaninya, kemudian kita mempersiapkannya sebagai bekal untuk bisa melalui kejadian tersebut. Kejadian ini ayuhal ikhwah dalam bahasa syariatnya adalah as-sirat. As-sirat kalau kita terjemahkan artinya adalah jembatan. Ya, artinya adalah jembatan yang membentang. Disebutkan di sini kata para ulama, ya, as-sirat adalah jisrun mamdudun ala matni jahannam. Sebuah jembatan yang terbentang, terbujur, ya, di atas perut neraka jahanam. Di atas perut neraka jahanam. Wa huwa tariqu ahlil mahsyari ilal jannati, yaitu adalah jembatan yang menghubungkan antara mahsyar, orang-orang yang berada di mahsyar, padang mahsyar, untuk bisa melewatinya menuju surga. Di sini ada orang yang celaka, di sini juga ada orang yang berhasil. Bagaimana bisa berhasil dan bagaimana orang tersebut bisa celaka, nanti kita akan sebutkan kriteria-kriteria dan dalil-dalilnya. Kemudian wahadha mauqiful murur ala sirat, wahadha haddun fasilun baina ahli sa'adati wa ahli syaqawah. Jembatan ini adalah sebagai parameter yang jelas atau barometer yang sangat gamblang mengenai dua golongan manusia yang utama, yaitu golongan orang-orang yang sa'adah, yang berbahagia. Semoga kita termasuk di golongan ini, Allahumma amin. Wa ahlus syaqawah, dan pembeda dengan ahlus syaqawah, lawan dari bahagia, orang-orang yang sengsara, ya, orang-orang yang sengsara. Jadi ini pembedanya, kelihatannya di sini nanti, ya, kelihatannya di sini. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita melanjutkan yang lebih jauh, kita sebutkan dulu apa dalilnya tentang sirat. Apa dalilnya tentang sirat? Disebutkan dalam surat Maryam ayat 71 sampai 72. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa im minkum illa wariduha." Dan tidaklah kalian kecuali akan memasukinya. Ha ini kembali ke neraka jahanam. Domir ha kembali ke neraka jahanam. Dan tidaklah kalian semua wahai manusia kecuali akan memasuki neraka jahanam. Kana ala rabbika hatman maqdiya, dan itu sudah menjadi keputusan yang sangat pasti dari Rabbmu. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami panggil orang-orang yang bertakwa dan kami tinggalkan orang-orang zalim di neraka tersebut dalam keadaan berlutut, dalam keadaan hina, ya. Ini ayat sekilas, ya, kalau kita tidak memahaminya dengan pemahaman salaf, para sahabat, kita akan gemeteran membaca ayat ini. Kenapa? Semua manusia masuk neraka jahanam. Ya, nangis para sahabat. Apa iya semua manusia akan masuk neraka jahanam? Makanya ini pentingnya kita belajar agama, ya, tidak hanya berpatokan dengan Al-Qur'an dan Sunnah saja, titik. Tidak. Itu tidak cukup. Harus diikat pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman mereka yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Rasulnya. Siapakah mereka? Para sahabat Nabi SAW, para tabi'in, murid-murid para sahabat, para
tabi'ut tabi'in, murid-muridnya tabi'in. Karena mereka yang direkomendasikan oleh Nabi SAW adalah golongan yang selamat. Makanya banyak orang-orang yang mengaku Islam, Muslim, atau golongan-golongan tertentu, ya, yang mereka visi misinya kami di atas Al-Quran dan Sunnah, kami di atas Al-Quran dan Sunnah, tapi sesat. Kenapa sesat? Karena mereka memahami Al-Quran, memahami hadis dengan logika mereka yang sangat dangkal, dengan pemahaman mereka yang dangkal, sehingga banyak yang tidak sesuai dengan generasi umat-umat terdahulu yang direkomendasikan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya kita kembali kepada mereka. Dalam bahasa syariatnya, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in adalah mereka adalah orang-orang salaf. Adalah mereka orang-orang salaf. Yakni kita mengikuti mereka karena mereka sudah mendapatkan rekomen dari Allah dan Rasulnya. Bahkan para sahabat semuanya masuk surga. Ya, telah warid di dalam Al-Quran, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Dan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin wal ansar ini siapa? Para sahabat muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang datang setelah mereka yang mengikutinya dengan baik, ya, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah siapkan kepada mereka surga yang mengalir di dalamnya tajri tahtahal anhar, sungai-sungai di dalamnya, khalidina fiha abada, dan mereka kekal abadi. Ini pentingnya kita beragama sesuai dengan agama mereka. Apa yang mereka pahami kita praktekkan juga. Jangan sampai kita memahami ayat, ya, mentah-mentah ternyata tidak sesuai dengan Al-Quran atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka para sahabat paling tahu tentang dalil, paling tahu tentang apa yang dimaksud di dalam Al-Quran dan apa yang dimaksud di dalam Sunnah. Seperti ini, ayat ini. Kalau kita memahami secara letterlock, ya, oh berarti semua manusia masuk neraka. Semua manusia bakal masuk neraka. Maka kita lihat tafsirnya dari kalangan para sahabat. Ya, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Dan ya, tidaklah di antara kalian kecuali masuk ke dalamnya. Ya, warid artinya masuk, memasukinya. Kata para ulama tafsir, di antaranya disandarkan kepada Ibnu Mas'ud atau kepada Ibnu Abbas, bahwasannya ayat di sini wariduha maknanya melewati sirat. Mururur ala sirat, melewati sirat yang terbentang di atas permukaan neraka jahanam. Waliyadzubillah. Jadi pemandangannya ngeri sekali ya ikhwah. Pemandangannya ngeri sekali. Antum bayangkan, ya, antum setelah dari mahsyar, ya, antum melihat neraka jahanam ada di depan mata antum. Bukan kata Al-Quran, bukan kata hadis. Kita di dunia mungkin qala Allah, qala Rasul, tapi di akhirat kita yang melihatnya langsung. Ya, tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin, kata Allah. Kalian pasti akan melihat neraka jahanam, neraka jahim dengan mata kalian sendiri. Ya, dengan mata kalian sendiri. Ya, makanya orang-orang yang mendustakan dulu menyesal luar biasa. Kenapa dahulu kami mendustakan para nabi dan para rasul? Kenapa dahulu kami mengolok-olok orang yang beriman, mengatakan bahwasanya ada neraka, ada surga setelah dunia? Mereka menyesalnya di situ. Ya, menyesal dan berkepanjangan, dan penyesalan mereka tidak bermanfaat. Karena apa? Sudah diceburkan ke dalam api neraka. Bahkan mereka ingin kembali ke dunia. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihah. Ya Rabbi, kembalikan kami ke dunia. Ya, mudah-mudahan bisa kami amalkan amalan-amal yang dulu kami tinggalkan, kami dustakan, tapi tidak diijabah oleh Allah.
Karena apa? Sudah berlalu waktunya. Di dunia adalah waktu beramal. Sekarang di akhirat adalah waktu hisab dan waktu dibalas amalan tersebut. Kalau kebaikan dibalas kebaikan, kalau keburukan akan mendapatkan hal yang setimpal atau bisa jadi dimaafkan kalau orangnya beriman. Tapi kalau orang kafir, tidak ada kata maaf bagi mereka, tidak ada taubat bagi mereka, tidak ada ampunan bagi mereka kecuali tempatnya naru jahannam wal iyadhu billah. Khawani fid din wal akhawat a'azzani Allah wa iyyakum. Makanya maksud dari ayat tadi surat Maryam 71 72, kata para mufassir dari kalangan para salaf adalah anna wurudan nari huna huwa as-sirat. Masuknya neraka di sini adalah yang dimaksud adalah sirat, yakni melewati jembatan. Nanti di situ akan terlihat kalau dia memang ditakdirkan masuk neraka, maka dari jembatan tersebut dia akan tergelincir. Jadi kalau orang tidak sukses, tidak berhasil dari jembatan tersebut, maka dia akan nyemplung ke neraka. Waliyadhu billah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Khawani fid din, azani Allah wa iyyakum. Nanti kita sebutkan juga hadis-hadis tentang masalah sirat, dan itu lebih gamblang, ya, lebih detail daripada yang disebutkan dalam Al-Quran. Ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum. Lantas siapa saja yang akan melewati sirat? Siapa saja yang akan melewati as-sirat? Yang melewati sirat itu ada dua golongan dari kalangan manusia. Ya, wabil khusus dari kalangan umat Muhammad. Semua umat akan melewati sirat. Ya, bersama nabi-nabi mereka. Ya, bersama nabi-nabi mereka dan nabi-nabi mereka yang akan melewati terlebih dahulu. Kemudian di ujung sirat tersebut nabi mereka berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Rabbi selamatkan selamatkan. Kemudian masuklah umatnya satu-satu. Ya. Taib. Yang pertama adalah orang-orang al-mudhhiruna wal mubtinuna lil Islam. Orang yang mengikrarkan Islam zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Artinya benar-benar muslim, ya, secara zahir dan batin. Maka ini juga akan melewati sirat. Kemudian yang kedua adalah al-mudhhiruna lil Islam, al-mubtinuna lil kufri. Orang yang hanya menzahirkan, menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekufuran di dalam batinnya. Yakni siapakah mereka? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik akan melewati sirat juga. Akan tetapi apakah mereka berhasil? Ini parameternya. Jadi hanya dua golongan dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muslim atau munafik. Adapun orang-orang kafir, ya, apakah mereka melewati sirat? Apakah mereka melewati sirat? Jawabannya la, tidak. Karena mereka sudah keburu diceburkan ke neraka sebelum melewati sirat. Ya, sebelum ada event ini atau momen ini, momen adanya sirat, maka mereka sudah awalan, ya sudah paling pertama diceburkan ke dalam neraka sebelum melewati adanya sirat. Nas'alullah salamata wal afiyah. Baik, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Baik. Kemudian bagaimana spesifikasi atau kriteria sirat? Ya. Bagaimana ciri-ciri sirat? Apakah seperti jembatan yang ada di dunia, orang melewatinya dengan gampang, atau bagaimana? Disebutkan kata Abu Sa'id Al-Khudri, ini perkataan sahabat namun dinilai marfu, artinya dihukumi menjadi hukum sampai ke Nabi SAW. Karena perkara ini adalah perkara yang tidak ada ijtihad, bukan pendapat, tapi dari wahyu. Balaghani anna sirat, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, telah sampai kabar kepadaku bahwasannya anna sirat adaqqu minasy'ari wa ahaddu minas saif. Bahwasannya sirat, jembatan ini lebih tipis daripada rambut.
Bayangkan rambut, antum bisa lewat nggak? Jangankan rambutnya satu, rambutnya banyak, antum bisa lewat apa tidak? Nggak bakal bisa. Bagaimana kalau jembatan tersebut lebih tipis daripada rambut? Wah, berarti kelihatan apa tidak? Nggak kelihatan. Kalau kita nyatakan sekarang sih, nggak kelihatan. Apalagi terbentang di neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu ya keadaannya gelap gulita. Hanya terdengar gemuruhnya saja. Ya, disebutkan ada hadisnya bahwasanya api itu dinyalakan beberapa tahun, api neraka sampai warnanya memerah. Kemudian dinyalakan sampai puluhan tahun, nggak tahu sampai ratusan, lupa jumlah bilangan tahunnya, sampai memutih apinya. Kemudian dipanaskan lagi atau dinyalakan lagi sampai apinya menghitam pekat. Kalau di dunia warnanya merah, kalau di neraka bisa jadi warnanya sampai hitam karena saking panasnya. Waliyadzubillah. Sehingga orang yang masukkan api neraka itu dalam keadaan gelap gulita, dibutakan, ya, tidak melihat apa-apa kecuali seperti itu. Waliyadzubillah. Ini azab di atasnya azab. Waliyadzubillah. Nah, bagaimana lagi dengan jika sirat ini adalah adaq minasya'ar, lebih tipis daripada rambut, bisa jadi seorang tidak melihatnya. Ya, bagaimana dia bisa melewatinya? Kemudian wa ahaddu minas sayf, di samping lebih tipis daripada rambut, dia juga lebih tajam daripada pedang. Bayangkan sesuatu yang tipis tapi tajam, bisa jadi bisa melukai kaki nantinya. Bahkan bisa membuatnya sayatan nantinya di kaki. Apalagi nanti kita akan sebutkan ada orang yang jalannya merangkak, ya, di sirat ini. Bagaimana coba keadaannya? Ya, bagaimana bisa melewatinya? Dan bagaimana orang bisa berhasil? Ya, kalau kita analogikan dengan logika di dunia itu mustahil. Tapi ini kejadian, sekali lagi, kejadian di akhirat yang mana semuanya adalah terjadi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terjadi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanya kita imani dan kita siapkan untuk bisa menemui momen tersebut, karena semuanya akan menemuinya dan umat-umat terdahulu pun juga akan menemuinya. Ya, nas'alullah salamat wal afiyah. Bagaimana mereka bisa melewatinya? Ini pertanyaan. Bagaimana mereka bisa melewatinya? Kalau sirat tersebut lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang, kaifa yamurru 'ala sirat? Bagaimana bisa melewati jembatan tersebut? Mustahil untuk dilewati. Kalau kita lihat, maka jawabannya sebagaimana disebutkan oleh ulama dari dalil-dalil yang ada, kata para ulama adalah yamurru 'alaihin nas bihasabi a'malihim. Maka manusia melewati sirat tersebut tergantung atau sesuai amal solehnya di dunia. Tergantung amal solehnya di dunia. Semakin banyak amal solehnya, semakin berkualitas, maka semakin cepat dia bisa melewati. Nah, kita sebutkan ya dalil-dalilnya. Ya, wa yatafawat mururuhum alaihi. Ya, jadi manusia itu ada dua keadaan. Keadaan dari dia bisa melewati cepat ataukah tidak, celaka, jatuh ataukah tidak. Kemudian dilihat dari apa? Dari cahaya yang diberikan. Sekali lagi, keadaannya gelap gulita. Bahkan sebelum melewati sirat itu sudah gelap gulita. Sehingga kembali kepada amal salehnya. Akan diberikan cahaya orang-orang sesuai kadar amal salehnya. Sebagian orang ada yang diberikan cahaya sebesar gunung. Sebagian orang ada yang diberikan cahaya ya lebih kecil dari itu. Lebih sebesar rumah. Sebesar orang berdiri.
Bahkan sampai yang terkecil, ada orang yang diberikan cahaya hanya bisa melihat kakinya saja, atau sebesar jempol kakinya. Yang kata Nabi SAW disebutkan yudhi'u taratan wa yudfa'u taratan. Terkadang nyala, terkadang mati. Bayangkan, padahal itu lagi dibutuh-butuhkannya. Antum kalau mati lampu, ya, padam listrik, kebagian dari kita panik, nyari apa? Nyari lilin. Udah lilin, apinya kecil, banyak angin, antum gimana caranya? Ya kenapa? Gelap gulita. Antum ke kamar mandi nggak bakal bisa. Mungkin nabrak ini, nabrak itu, jatuh ke sini, tersungkur ke sana. Kenapa? Mati listriknya. Bagaimana nanti perkaranya di akhirat? Kalau salah sedikit, nyemplung ke neraka jahanam. Waliyadzubillah. Sekali lagi, seseorang akan diberikan nur, cahaya sesuai kadar amal salehnya. Dan seseorang akan melewati as-sirat sesuai dengan kadar amal salehnya. Nanti kita akan sebutkan dalilnya, hadisnya. Hadisnya ngeri sekali ya ikhwah. Membutuhkan untuk tadabbur, ya, membutuhkan kita untuk membacanya dengan tadabbur dan tafakkur. Jangan-jangan saya seperti ini. Apakah saya berhasil ataukah tidak? Maka ketika keadaannya seperti ini, manusia lupa dengan sanak saudaranya, lupa dengan anak istrinya, lupa dengan orang tuanya, lupa. Masing-masing memikirkan apakah saya selamat ataukah tidak, ya. Selamat apakah tidak nih? Ini di neraka jahanam, depannya sudah neraka, seberang sana surga. Bagaimana saya bisa melewati jembatan ini sehingga bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala? Sudah masuk Isya? Tapi kita break sebentar untuk mendengarkan adzan Isya. Baik ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Telah kita sebutkan tadi tentang bahwasanya manusia akan diberikan tatkala melewati sirat cahaya sesuai dengan kadar keimanannya dan kadar amal salehnya. Kemudian juga manusia itu berbeda-beda tatkala melewati sirat. Walaupun tadi telah kita sebutkan sirat itu lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang, namun sekali lagi manusia akan melewati sirat sesuai dengan amal salehnya. Ya. Di antara manusia ada yang melewati sirat seperti kalamhil basar, seperti kedipan mata, cepat sekali. Ya. Semoga kita masuk dalam hal ini. Ya. Allahumma amin. Wa minhum man yamurru kal barq. Di antara manusia ada yang melewati sirat seperti kilatan petir. Ini juga bagus, ya, masya Allah. Sebentar. Wa minhum man yamurru karrih. Sebagian mereka ada yang kecepatannya seperti angin ketika melewati sirat. Wa minhum man yamurru ka'ajawidi al-khail. Sebagian lagi ada yang melewati sirat kecepatannya seperti kuda-kuda yang dipacu untuk lari. Ya, cepat juga ini, ya. Antum kalau disuruh untuk jadi ini pun juga itu sudah bagus. Ya, luar biasa. Ya. Wa minhum man yamurru ka'ajawidir rikab awir rukab. Di antara mereka ada yang kecepatannya seperti kecepatan onta yang berjalan. Ini juga masih mending, ya. Wa minhum man yajri. Di antara manusia ada yang berlari. Ya. Ya'du, ada yang berlari. Wa minhum man yamshi. Ada yang berjalan. Nah, ini yang agak ngeri ini. Ya. Wa minhum man yamshi. Ada yang berjalan. Wa minhum man yazhaf. Wah, ini yang tingkatan paling ngeri. Ada yang merangkak melewati sirat. Bayangkan siratnya ini terbentang di perut neraka jahanam. Berarti lebar ini. Artinya panjang jaraknya. Wa akhiruhum, dan yang paling terakhir, dan ini yang paling tragis, adalah man yushabu sahba, yang diseret ke dalam api neraka.
billah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ya. Ada yang diseret jalannya ketika melewati. Wa minan nas man yukhdash walakinnahu yanju. Ada lagi manusia yang yukhdash. Yukhdash di sini adalah sebelumnya belum disebutkan. Jadi di antara sirat kanan kirinya itu ada besi pengail yang seperti alat pancing yang ujungnya bengkok. Terbuat dari apa? Dari besi besar. Dan itu bukan satu dua, disebutkan di dalam hadis kalalib. Besi-besi pengail. Tujuannya apa? Untuk mencabik-cabik daging orang yang melewatinya. Jadi kalau semakin lama lewatnya, ya bisa jadi kena itu. Kalau sudah kena, kerobek dagingnya. Bahkan bisa kecangkol tuh orang dan diceburkan ke neraka. Waliyadzubillah. Jadi ngeri sekali ya ikhwan. Jadi sirat, kemudian kanan kiri ada kalalib. Ya, alat pengail yang seperti pancing namun cuma terbuat dari besi. Yang tujuannya adalah untuk membidik orang-orang yang lewat. Orang-orang yang lewat kemudian dirobek dagingnya. Semakin lama semakin banyak yang kena dari tubuhnya tersebut. Bisa jadi nanti dia terjerembab dan terpleset ke dalam api neraka. Nah, ada orang yang seperti ini kena, tapi sampai selamat. Sampai selamat, tidak terjatuh ke dalam api neraka. Yang paling akhirnya adalah ta'khuduhum hadhil kalalib wal khatatif fatulqihim fi jahannam. Ada orang yang sampai terkena kalalib, alat besi tadi, kemudian dilemparkan dengan kalalib tersebut ke neraka jahanam. Waliyadzu billah. Nas'alullah sanata wal afiyah. Kalau seorang sudah melewati sirat tersebut, maka sudah selesailah ujian hidupnya. Sudah selesai ujian hidupnya dunia akhirat. Depannya sudah surga. Khalidina fiha abada. Kekal abadi selama-lamanya. Dikatakan kepada antum misalkan, ya fulan, udkhulil jannah bisalam. Bagaimana perasaan antum? Ya. Wahai fulan bin fulan bin fulan al fulan, udkhulil jannata bisalam. Masuklah engkau ke dalam surga dengan aman, nyaman dan sejahtera. Allahu Akbar. Inilah yang namanya kesuksesan yang abadi. Tatkala engkau dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah faqad faz, kata Allah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Azza wa Jalla. Ini misalnya orang bilang katanya, Masya Allah ente sudah sukses, ente sudah sukses. Belum tentu ente sukses di dunia, menderita di akhirat. Allah sendiri yang mengatakan, faman zuhziha, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, maka apa kata Allah? Faqad faz, sungguh ini yang namanya keselamatan, keberhasilan yang hakiki. Sungguh dia telah mendapatkan kesuksesan yang hakiki. Inikah sukses yang hakiki yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kemudian Allah mengatakan, dan tidaklah kesenangan dunia melainkan hanyalah sesuatu yang menipu. Sesuatu yang menipu. Buktinya dia mati, dibawa enggak kesenangan dunianya? Abadan tidak ada yang dibawa. Satupun kecuali 2 kain kafan saja yang melipatnya. Na'udzubillah min dzalik. Inilah ya fenomena yang sangat mengerikan, yang pasti kita akan melihatnya dan akan merasakannya. Ya, akan melihatnya dan merasakannya, dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar bisa diselamatkan fid dunya wal akhirah. Sebelum kita tutup, kita sebutkan dalilnya dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dan hadis ini hadis yang panjang, ya.
Hadisnya yang panjang. Kata Nabi SAW, "Thumma yu'ta bil jisri." Kemudian didatangkanlah al-jisr, jembatan. Fayuj'al baina dhahrai jahannam. Kemudian dibentangkan di atas permukaan neraka jahanam. Jadi bisa kita simpulkan juga, kata sebagian ulama, selain tipis seperti rambut, lebih tipis daripada rambut, dan selain lebih tajam daripada pedang, maka jembatan ini juga panas. Kenapa? Dibentangkan di atas neraka jahanam. Panas. Jadi siapa yang mampu untuk berjalan di atasnya? Panas. Ya. Nas'alullah SAW. Qulna, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal jisru?" Apa itu jembatan? Qal, maka Nabi SAW menjawab, qal madhadatun mazillah. Jembatannya itu licin dan lagi menggelincirkan. Berarti kalau licin, kata para ulama, kemungkinan untuk jatuhnya itu lebih besar ketimbang dia teguh di situ. Selain tipis tadi dan tajam, maka kemungkinan seorang untuk jatuh itu sangatlah besar. Kenapa? Licin. Kesempatan untuk jatuhnya itu besar karena licin. Bisa membuat orang terpleset. Wa mazillatun, lagi menggelincirkan. Disebutkan kata para ulama bahwasanya jembatannya itu akan, artinya tidak stabil. Kadang membawanya dia ke kanan, kadang membawanya dia ke kiri. Bayangkan. Ya, menggelincirkan, jadi membuat orang bisa cepat jatuh. Nasallallahu salamal afiyah. Kemudian kata Nabi SAW, alaihi khatatifu wa kalalib. Di atas jembatan tersebut ada besi-besi pengait, ya, yang siap akan menyambar orang-orang yang akan melewatnya. Ya, besi-besi kalalib, ya. Wa hasakatun mufaltahatun laha syaukatun ukaifa takunu binajdin yuqalu laha sa'dan. Ia bagaikan pohon berduri di negeri Najd yang dikenal dengan pohon sa'dan. Ya Allah alam seperti apa pohonnya. Yang jelas kita imani saja. Ya, mungkin orang-orang Najd yang tahu pohon sa'dan itu seperti apa. Al-mu'min 'alaiha katarfi wa kalbarqi wa karrih wa ka'ajawidil khayli war rikab, ya, fanajin musallam. Dan orang-orang mukmin, lihat Nabi mengaitkannya al-mu'min. Artinya ini berkaitan dengan apa? Keimanan dan amal salehnya dia. Akan melewatinya seperti tarf, seperti kedipan mata. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti kecepatan angin, ada yang secepat kuda yang amat kencang, ada yang secepat pengendara. Fanajin musallam, kata Nabi SAW, sehingga dia selamat. Musallam artinya dia selamat. Wanajin mahdush, dan ada orang yang selamat tapi tertati-tati, bahkan bisa jadi terkena kalalib tadi, waliyadzubillah. Wa maqdusun fi nari jahannam, dan ada di antara mereka yang terpeleset dan masuk ke lembah neraka jahannam, waliyadzubillah. Hatta yamurra akhiruhum yushabu sahba, sehingga sampai yang paling terakhir, sampai jalannya itu diseret-seret. Waliyadzubillah. Kembali lagi itu disebutkan dalam riwayat yang banyak, ala hasabi a'malihim. Itu semua terjadi sesuai dengan amal solehnya. Jadi Allah kaitkan mereka berjalan itu dengan apa? Amal solehnya. Kalau amal solehnya di dunia itu banyak saldonya, ya, maka mudah-mudahan dia bisa melewatinya dengan secepatnya. Tapi sebaliknya, kalau amal solehnya pas-pasan, udah gitu bolong-bolong lagi, ya, sholat aja banyak diemnya, banyak mikirnya kemana-mana. Pengajian saja mikirnya habis ini mau kemana, kok lama sekali ini, qomatnya jam berapa ini, bagaimana dia mau berhasil melewati as-sirat, jembatan, ya, baru dikit-dikit lihat jam, dikit-dikit lihat jam, ya. Sebagian lagi ada yang
megang-megang perutnya udah lapar dan lain sebagainya. Banyak ya, itu baru 1 jam. Gimana lagi kalau kajian tiap hari? Nah terus pengen lewat siratnya seperti apa? Seperti secepat kilat. Ya, terlalu menghayal. Ya, terlalu menghayal. Kalau keadaannya seperti itu. Artinya ini membutuhkan apa? Pelajaran kepada kita semua agar kita berijtihad ketika kita di dunia ini, berijtihad yakni bersungguh-sungguh untuk beramal saleh. Jangan sampai diberikan umur yang panjang tapi amal salehnya sedikit. Ya, diberi umurnya 60, 70, 80 tapi amal salehnya segitu-gitu aja. Sama seperti orang yang meninggal umur 40 kurang lebih. Apa faedahnya kalau seperti itu? Kemudian dia menginginkan surga Firdaus. Dia menginginkan supaya secepat kilat ketika melewati sirat. Maka ini sesuatu yang sangat kontradiksi. Maka pelajaran dari ini semua ayyuhal ikhwah, memberikan kepada kita motivasi bukan untuk nakut-nakuti. Naam kita takut, tapi takutnya yang membuat kita beramal saleh. Bukan takut yang dusta. Takut yang dusta kalau dikajian astagfirullah, subhanallah, innalillah, la haula wala quwwata illa billah. Tapi nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah puasa, nggak pernah melakukan amal kebaikan. Nah maka takut yang seperti ini adalah takut yang dusta, kalam fadhi. Ya. Tapi takut yang memberikan, takut yang benar atau takut yang jujur yang mengantarkan dia untuk beramal saleh. Ya minimal yang wajib-wajib kalau dia sunnah-sunnahnya belum bisa dilaksanakan. Wajib-wajib ia laksanakan. Salat 5 waktu di masjid. Ya, berbakti kepada orang tua. Ya, hal-hal yang wajib yang sekiranya itu bisa mengantarkan dia kepada keselamatan di dunia wal akhirah. Taib, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Sepertinya sebenarnya masih banyak poin-poin yang akan dibahas, tapi secara umum sudah disampaikan bahwasanya ya ini adalah bentuk hal yang harus kita yakini, bukan sekedar dongeng, tapi ini adalah iman bil yaumil akhir, dan kita semua pasti akan melewatinya. Ingat firman Allah tadi, wa im minkum illa waridhuha, dan tidaklah kalian pasti akan melewatinya, yakni akan melewati sirat tersebut. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa melewati sirat dan berhasil melewatinya dan kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.